Belepotan. Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang bahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Jadi banyak teman-teman nih yang nanyain nih kan di Instagramnya selamat gini hari, terus juga di YouTube-nya, Bang, itu tumben lama banget postingannya kagak muncul-muncul. Ya kita mohon maaf karena memang kita ada beberapa urusan yang harus kita kelarin, jadinya sedikit terhambat karena ada kerjaan kantor yang juga lebih penting. Jadi pas lagi ada waktu juga kita langsung sikat lagi. Terus ada yang nanya nih, Bang, kapan abang bikin video tentang sukir-sukir lagi tuh atau kegiatan airsoft di lapangan? Itu juga kita cari waktu dulu, coy. Jadi semakin kesini semakin alhamdulillah juga ada yang harus dikerjakan setiap weekendnya. Jadi kita atur waktu, kita atur schedule sama teman-teman kapan bisanya gue bisa meluncur ke lapangan. Jadi setelah jauh ini SGH masih terus mengatur jadwal untuk bisa mengimbangi postingan-postingan yang ada di channel YouTube kita itu, dari mulai review, ngobrol-ngobrol sama teman-teman airsoft ataupun bahkan kegiatan sukir kita akan buat lagi. Jadi mohon bersabar aja. Nah, ada nanya juga tuh, Bang, channel TikToknya SG kemana, Bang? Nah, gimana tuh, Bu? Pertanyaan itu dijawab sama admin SG TikTok, kenapa tuh? Jadi karena memang kita ini, katanya nih adminnya nih si Dupi Cipon yang ngurusin media sosialnya SGH, karena memang kita selalu berhubungan sama namanya replika senjata itu airsoft gun, ada beberapa media sosial memang tidak memperbolehkan atau bahkan itu mengharamkan kalau kita memperlihatkan unit-unit semacam senjata api termasuk airsoft gun. Jadi kadang-kadang mereka itu sudah kita jelasin by email ya kan, lalu kita juga jelasin by DM ke admin dari TikTok ataupun Instagram sekalipun, itu bahkan mereka tidak, memang sudah ada rulesnya ya. Dan akhirnya sampai sekarang TikTok SGH tidak bisa kembali di ban permanen. Jadi teman-teman gak usah khawatir, SGH tetap masih punya TikTok nih ya, dengan nama yang sama, namanya apa? Selamat hari gini new gitu ya. Selamat gini hari lah hari ini. Oh, jadi TikTok SG yang baru namanya Selamat Gini Hari. Silakan Selamat Gini Hari New katanya. Tuh, silakan teman-teman bisa follow lagi TikTok kita. Ya mungkin isinya sedikit banyak tentang ya masih tentang airsoft gun tapi di mix sama kegiatan-kegiatan syutingnya SGH gitu teman-teman. Jadi tetap semangat. Sekarang follow juga TikToknya gitu. Sebelum kita nge-review, karena gue udah lama nggak nge-review takut salah ngomong, tapi wajar. Kita ngopi dulu. Kopi kali ini dari Good Day teman-teman. Buat teman-teman yang mau produknya kita omongin di channel Selamat Gini Hari, mau collab ataupun mau sponsor-sponsoran, bisa banget nih naruh produknya di channel Selamat Gini Hari kita. Gitu. Terima kasih Good Day. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview unit yang tahunnya mundur banget jauh ke belakang. Bukan di Perang Dunia I, juga bukan Perang Dunia II, ya kan? Jadi karena kemarin-kemarin itu gua mereview unit-unit yang kekinian, yang modern, tapi gue pengen juga nih selingin sama unit yang jadul banget, coy. Karena menurut gua belum banyak para YouTuber airsoft yang mereview unit ini. Ada memang, tapi buat gua ini sesuatu yang menarik buat gua ngomongin di channel ini, gitu teman-teman. Nah, nggak usah pakai lama. Oh iya. Unit yang akan gue review ini satu paket, coy. Ada yang rifle, ada yang juga handgun alias pistol. Jadi kalau teman-teman mau beli bisa sekaligus beli. Jadi satu paket, dua-duanya punya satu tema lah ibarat kata begitu. Nggak usah pakai lama, mari kita ambil kardusnya. Oke teman-teman, ini dia kardusnya. Cukup panjang dia. Nah, biar ngerepot. Terbalik kan nih gambarnya? Enggak ya. Tuh, ini keluaran dari Umarex. Dari kardusnya tulisannya Cowboy Rifle Renegade. Dulu juga ada film Renegade. Nah, si Renegade ini dulu dia naik motor, coy. Tapi tembakannya tembakan zaman dulu kayak begini. Seingat gue ya. Ini menggunakan tenaga CO2 airsoft. Tentunya CO2 ini bukan CO2 yang memiliki tekanan yang tidak sesuai dengan aturan airsoft, tapi ini masih dalam masih dalam aturan-aturan yang diperbolehkan untuk penggunaan gas di airsoft gun.
Gitu coy. Dah, nggak usah pakai lama, mari kita lihat dalamnya. Tuh, di sini tulisannya Legend. The Spirit of Legend Weapon Story. Jadi menurut gua ini nggak habis kemakan zaman. Kalau teman-teman mau bikin film-film koboi-koboyan, jangan lupa datang ke toko Tosaurus, cari di unit. Buat teman-teman yang kolektor, apalagi udah banyak unit kekinian, kalau belum lengkap, kalau belumnya unit koboi, ya kan? Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua ada, tapi koboi belum punya, belum lengkap coy. Kita buka. Ini dia unitnya teman-teman. Nah, kita sebelum masuk ke detailnya, ini kita bisa lihat. Ini unitnya dari Umarex M1894. Gokil nggak? Biasanya yang pakai unit ini lah para serif nih. Kenapa? Karena jangkauannya juga lebih panjang, ya kan? Jumlah amunisinya juga lebih banyak. Makanya biasanya kalau petugas-petugas aparat zaman dulu pakainya ya main weaponnya ya ini, modelnya rifle kayak gini zaman dulu. Nah, yang didapat adalah seperti biasa ada manual booknya dan juga ada 10 shell buat naruh BB-nya. Nanti gue jelasin. Nah, tadi kan gue bilang itu satu paket ya. Tadi itu ini unit rifle-nya. Nanti kita lihat secara detail secara bersamaan sama si pistolnya. Yang pistol itu dari Tokyo Marui coy. Dan itu spring. Ini dia nih. Tokyo Marui SAA 45. SA itu kepanjangan dari Single Action Army. Apa aja yang didapat dari paket pembelian handgun ini? Kita lihat. Kita langsung buka aja teman-teman. Ini juga warnanya, kalau dari kemasannya warna hitam. Pas banget sama unit rifle-nya. Nah, bagaimana? Yoi nggak? Handgunnya ini ditaruh di pinggang, yang diselempangin pakai yang ini. Udah deh, lu jadi cowboy banget dah. Ketika sukir nih, yang lain pada pakai unit ala modern atau Perang Dunia Kedua, lu pakai tema cowboy. Pasti mencolok banget dan menjadi pusat perhatian kalau lo emang doyan diperhatiin gitu. Dan kita akan review dulu yang model rifle-nya. Tapi BTW paket pembeliannya ini dapat juga sama seperti rifle-nya, dia dapat shell juga nih. Ada mungkin kira-kira 5 shell. Nanti akan kita buka dan kita akan coba tes masukinnya gimana. Oke teman-teman, ini dia unit keseluruhan dari Umarex M1894 dengan panjang sekitar 80 cm dan berat kurang lebih 2 kg kan. Warnanya itu paduan dari hitam doff dan hitam yang agak mengkilat ya teman-teman. Tuh. Sangar banget dah hitam gini kan. Oke. Kita akan ngobrolnya dari belakang dulu. Jadi pada bagian bastoknya ini atau popornya itu terbuat dari bahan plastik ya, dan dia sudah sepertinya dilapis sama bahan-bahan atau texturing dari rubber. Jadi kalau pegang tuh halus, nggak kayak plastik banget gitu. Jadi kalau kita pegang-pegang pun nggak kesat gitu teman-teman. Kalian menggunakan CO2, di sini adalah tempat untuk menaruh CO2-nya teman-teman. Di sini ada kayak kunci nih. Kita buka pakai obeng atau pakai koin, kita putar dan kita masukkan tabung CO2-nya. Itu ada 2 tabung sekaligus, bisa kalian taruh di sini. Oke, gitu. Lalu kita maju ke bagian atas dari popornya. Di sini ada pengaturan selektor nih teman-teman. Tuh, ini fire, ini single. Kalau kita mau tarik hammernya, ini hammer. Jangan lupa kita pastikan selektornya sudah di bagian fire. Nih. Ini bisa kita tarik nih. Tuh. Dan baru kita tembak. Tarik triggernya. Ini belum ada CO2-nya, jadi kita masih aman untuk menarik triggernya. Tuh. Bagian-bagian bawahnya ini namanya lever action. Buat ngokang gitu. Kalau gua perhatiin, ini menurutku pribadi ya,
antara hammer dan lever action itu fungsinya hampir sama. Kalau kita nggak mau ribet kita menarik lever action sebagai kokangan, kita cukup menarik si hammernya aja. Tapi kalau kita tarik lever actionnya ini, itu otomatis si hammer ini juga akan mundur ke belakang. Coba ya. Nah, perhatikan nih. Lihat. Nah, dia akan ketarik juga kan ke belakang hammernya. Ketika sudah kita tutup kembali, itu udah siap untuk menembak, teman-teman. Nah, ketika menembak dan kita akan mengeject selnya, itu kita tarik nih si lever actionnya, maka akan terbuka lubangnya, lubang untuk mengeluarkan si selnya. Nah, ketika kita tarik ini, si selnya akan keluar, plung, gitu kan. Tembak lagi, jeder, kokang lagi, dia keluar lagi. Sama kayak real steel dari film-film cowboy. Gitu. Ini kita lihat di sini ada kita menaruh selnya, nanti kita masukin satu-satu. Di bawahnya juga ada nomor seri, bisa di zoom. Dan di bagian sini juga ada nomor seri. Maju ke depan, ini handguardnya. Handguardnya itu juga sudah dilapisi dengan rubber. Beda sama bahan metal, ini bahan metal nih. Di metal, lever action metal, dan pada bagian lever actionnya sudah dilapisi atau dibalut sama semacam tali-talian yang membuat kita tuh lebih nyaman ketika kita ngokang-ngokang, nggak terasa sakit. Karena kulit ketemu metal kan kadang-kadang lama-lama jadi ya sedikit nggak nyaman lah ya. Trigger juga metal, hammer juga metal. Nah, ini handguardnya terbuat dari bahan plastik yang sudah dilapisi dengan rubber menurut gua. Dan di atasnya juga sudah ada rail kalau teman-teman mau naruh optik. Ini ciri khas dari unit-unit travelnya cowboy, ya kan? Ada dua nih, dua semacam kayak outer barrel. Padahal yang bawah ini bukan outer barrel, tapi ini kalau di airsoft itu untuk menempatkan atau menaruh atau storage buat naruh si shellnya nih teman-teman. Kan kita masukin dari sini nih shellnya, itu akan maju ke sini nih teman-teman. Gitu, ada 10 shellnya, jadi cukup panjang lah kita buat naruh jumlah shell yang akan keluar nantinya. Nah, ini ujungnya, muzzle-nya ya kan, tuh di zoom bisa, mantap. Tapi yang bawah ketutup nih, nggak ada lubangnya. Gitu teman-teman. Untuk di bagian sama sebaliknya, di sini sudah ada sling point nih, tuh, kan? Jadi kayaknya pakai one point lah slingnya. Jadi cuman cantilin satu, langsung diselempangin di body. Atau di sini juga bisa nih, kalau emang mau bikin cantilan juga atau point slingnya. Gitu. Sekarang kita akan coba masukin selnya nih. Oke teman-teman, ini selnya kita dapat 10 buah sel dan kita menaruh BB-nya itu di depan selnya nih. Ini terbuat dari semacam bahan tembaga berwarna kuning, ya kan? Jadi ini selnya kita masukin ke dalam lubang sel, bisa sekaligus atau kita coba tiga aja dulu ya. Caranya seperti ini, kesusahan ya. Kita dorong pakai sel yang lainnya. Kita pasang 3 aja dulu. Nah ini kan seperti ini, kita harus pastikan ini semua ketutup ke dalam. Tekan pakai tangan sampai dia ketutup lubangnya. Kita ingin menembak, pastikan sekali lagi ini sudah posisi fire, dan di sini kita tidak menggunakan apa namanya CO2, jadi kita coba tembakan aja. Kita tembak, cekok kanan, tembak. Nah ketika kita tarik lever actionnya, dia akan terpental sendiri nih. Tembak. Nah, seperti itu. Sama seperti pada film-film cowboy, teman-teman. Jadi di sini ketika kita kokang, dia akan keluar dari lubang shell ejection-nya, teman-teman. Gitu. Buat teman-teman yang pengen tahu cara megangnya, ada banyak
orang yang ngasih tahu bagaimana cara megang atau menggunakan lever action ini. Ada yang tangannya 3 jari ini di bagian lever actionnya, sementara 1 jari di bagian triggernya. Kita nembak, kokang. Tapi semua tergantung dari teman-teman cara menggunakannya teman-teman. Ini cukup asik teman-teman. Jadi seru banget kalau kita menggunakan ini. Kayak model unit-unit spring, tembak kokang. Nah ini modelnya, tapi model cowboy. Gitu. Ya, keren. Oke. Nah, ini kan kita ngomongin yang unit rifle-nya. Sekarang gue mau ngomongin yang unit handgun-nya teman-teman. Ini lucu juga nih. Nah, sekarang kita akan ngebahas paketnya dia nih. Bukan paket ya, maksudnya bukan paket pembelian, tapi tema dari paket cowboy ini gue akan juga mereview unit pistolnya seperti gue bilang di awal ya kan. Jadi di sini juga dijual atau ada unit pistolnya dari Tokyo Marui SAA 45. SAA itu kepanjangan dari Single Action Army. Ini bahannya terbuat dari bahan ABS. Ya, bukan bahan metal nih. Dan ini adalah spring, teman-teman. Ya, lucu juga gitu loh. Dan kurasa jarang banget unit spring yang ada. Kalau dulu sih zamannya gue SD, ya kan, zaman-zaman gue sekolah ke zaman dulu, ada nih unit-unit begini cowboy yang tapi detailnya atau finishingnya nggak sebagus yang tentunya Tokyo Marui punya ya. Kita lihat di sini secara detail ada markingnya. Bisa di zoom teman-teman, teman-teman kameramen tuh, ya kan. Lalu di bagian ini juga ada tuh, fokus dong. Nah, dan bagian pistol gripnya itu teksturingnya asik teman-teman, kayak sisik ular gitu, sisik kadal dah. Dan ada logo kuda jingkrak ini. Ini kita bisa tarik juga nih hammernya. Tuh. Gimana ngisi pelurunya? Nah, ini seru nih. Ini kita bisa buka, ada bagian yang bisa ada bagian yang terbelah. Tapi bukan terbelah ya, memang buat slot buat ngebuka si masukin magazine. Kita buka nih. Nah, coba di zoom. Itu kan lubang tuh kan. Tuh. Nih, tuh. Ini kalau tutup nggak bisa dibuka, nggak bisa dimasukin. Kalau buka ya bisa masukin lah. Nah, sekarang kita akan coba masukin selnya. Nih, shellnya. Kita lihat ada beberapa shell yang dapat dari paket pembeliannya. Ini dia, teman-teman. Apa namanya? Dapat 6 shell replika yang bisa kita masukkan ke dalam lubang apa sih ini ya? Magazine kali ya. Nih, sama naruhnya di depan pelurunya, BB-nya ya. Dan ini tuh ketika kita di ininya hammer yang mukul itu akan maju mundur nih. Lihat tuh bagian depannya. Nih. Cetok keluar. Dipukul lagi, tuk, ini keluar. Gitu. Coba kita masukin ya, teman-teman. Oke. Ini kita buka dulu. Ya kan? Lalu kita tarik hammernya buat kita bisa putar. Masukin. Putar lagi. Oke, taruhlah kita isi 3 dulu ya. Dah, tarik, tembak, dor. Dan ini juga berfungsi teman-teman. Fungsinya apa nih? Ini kita buat mengeluarkan peluru. Ketika peluru sudah habis,
kan dia nggak eject nih si selnya nih, nggak keluar sendiri. Ini kita buka, ya kan? Kita pasin. Nah ini kita sudah pas, kita dorong nih, tuh. Ini ada pendorongnya. Nah kita dorong, maka si sel itu kan keluar. Nah, putar lagi, keluarin. Putar lagi ya. Ya dorong. Tuh, begitu. Lucu ya. Pokoknya ini unit selain rare, tentunya keren punya. Lu bisa bawa dong ketika lagi supir orang lain pakai ala-ala tema kekinian, lu datang dengan tema cowboy. Gokil nggak? Dan ini kalau kita nggak pakai, kita dapat penutup muzzle nih. Jadi kalau nggak dipakai nih, selesai main ya bisa mungkin supaya demi keamanan tutup nih lubang muzzle-nya. Kali aja ada peluru yang nyangkut, ya kan? Di rumah ada anak yang main, takutnya kepencet. Kalau nggak tutup ini kan bahaya, ini tuh aman nih. Begitu. Ini juga ada nih, ada front setnya, lucu tuh. Beratnya nggak nyampe 1 kilo ini mah, ya kan? Sama ada kayak telur, kali 3 telur ayam. Kalau dibandingin sama ini berat sama dah. Gitu. Warnanya sama-sama hitam, tuh teman-teman bisa lihat. Keren. Yang atas Umarex, yang bawah Tokyo Marui, gitu. Oke teman-teman, demikian dulu review singkat, ya kan? Unit-unit dari ini Umarex 1894 ala-ala cowboy, tema cowboy. Teman-teman yang mau melengkapi koleksi unitnya dari mulai era modern, era Perang Dunia 1-2, bahkan ke era-era zaman cowboy, di sini sudah tersedia unit dari cowboy-cowboyan. Ya kan? Jangan lupa kalau mau ke toko itu pada hari Selasa sampai hari Minggu, karena bisa Senin tutup. Makanya kontak dulu aja kalau mau ke toko di nomor 0852 8-nya 4 kali 1911. Dan buat temen-temen yang mau lihat ketersediaan stok, terus detail barang, harganya, itu bisa langsung ke webnya di tosaurus.id. Ide ya. Dan sekarang juga pun di Instagram juga sudah tercantumkan atau dicantumkan harganya. Jadi buat teman-teman gak usah bawel lagi, harganya berapa sih Min? Dari situ udah ada, tinggal langsung kontak-kontak aja tentang mungkin biaya pengiriman segala macam. Jangan lupa, kalau kehabisan barang, teman-teman juga bisa langsung PO atau pre-order unit-unit atau part yang emang diinginkan. Begitu. Jadi jangan lupa datang ke toko Tosaurus, jangan lupa jajan.